niat usolli fardo maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala takbir. Halo Bedekers. Manusia di muka bumi diciptakan dengan berbagai bangsa, suku, ras, dan agama. Tak elok rasanya jika kita saling menyerang atau menghina satu sama lain. Namun dari berbagai belahan dunia terdapat beberapa orang-orang khususnya wanita yang telah menghina agama Islam secara terang-terangan. Lantas, siapa saja wanita yang berani menghina umat muslim ini? Mari kita bongkar. Yang pertama, ada aksi 3 wanita parubaya yang melakukan pelecehan dan menghina martabat Al-Quran. Mereka menginjak kitab suci tersebut sebagai bentuk mengambil sumpah dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Dirangkum dari berbagai sumber, peristiwa ini diduga terjadi karena persoalan chat suami orang lain hingga masalah perdagangan online. Ketiganya diduga ingin membuktikan siapa yang berbohong terkait perkara jual beli online tersebut. Dengan menginjak kitab suci, mereka berharap siapa yang bersalah akan menanggung seluruh dosa dan terkena azab. Sampai-sampai Polres Karawang bersama MUI Karawang turun tangan menangani masalah ini. Dilansir dari portal berita pojok1.id, aparat kepolisian bersama MUI memanggil ketiga perempuan tersebut untuk dimintai keterangan. Dari hasil pertemuan disimpulkan bahwa ketiga perempuan tersebut menginjak Al-Quran karena faktor ketidakpahaman. Ketiga wanita tersebut telah menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Masih terkait kasus penistaan Al-Quran, video viral selanjutnya menampilkan aksi seorang pembakar kitab suci. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @farhana_santoso_2425. Dalam rekaman video, api sudah membakar setengah bagian Al-Quran. Ada juga kata-kata tidak pantas yang ditulis di halaman kitab suci ini. Tindakannya ini langsung memicu kemarahan publik. Meskipun akun Instagramnya sudah ditangguhkan, namun banyak akun sosial media lainnya yang ikut merespon aksi sang wanita dengan menyebarluaskannya. Akun Instagram @farhana_santoso_2425 juga diketahui turut memposting foto kartu tanda penduduk. Dalam KTP itu tertulis nama Farhana, seorang perempuan kelahiran Jakarta 25 Juli 1998. Ia beralamat di Peninggalan Timur 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menanggapi hal ini, Polres Metro Jakarta Selatan langsung turun tangan mengusut kasus penistaan ini. Hal ini dikatakan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Aziz Adriansyah yang dilansir dari laman berita suara.com. Pihak kepolisian sudah memeriksa wanita yang diduga sebagai pelaku pembakaran. Wanita tersebut mengaku bukan dia yang mengunggah atau membakar Al-Quran tersebut, dan namanya digunakan oleh seseorang untuk memfitnahnya. Bukan cuma dari kalangan masyarakat biasa, penghinaan terhadap agama Islam juga menyeret nama artis kontroversial Nikita Mirzani. Video berdurasi singkat tersebut memperlihatkan aksi Nikita Mirzani yang membacakan niat sholat maghrib sambil tertawa. Lebih parahnya lagi, wanita yang akrab disapanya ini juga membacakan niat sholat dengan nada meledek. Usolli fardo maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala takbir. Kejadian ini berawal dari live Instagram yang dilakukan Niki pada Oktober 2021 lalu. Melalui klarifikasinya yang diambil dari berbagai sumber, Nikita Mirzani menegaskan tidak ada penghinaan kepada agama dalam video ini. Ibu 3 anak ini mengatakan rekaman itu sengaja dipotong untuk menyudutkannya. Guna memberikan bukti, Nikita Mirzani membeberkan video asli. Rekaman itu berawal saat ibu 3 anak ini menyuruh anak sulungnya sholat maghrib. Nikita Mirzani kemudian menyinggung seseorang tentang kesalahan tata cara sholat, di mana niat dibacakan setelah takbir, padahal aturannya justru sebaliknya. Si Burik cara sholat aja nggak tahu Burik. Masa Allahu Akbar baru niat usolli fardo maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala takbir. Namun potongan video yang viral di media sosial tersebut terlanjur memancing amarah masyarakat.
Nikita lantas dibanjiri hujatan dari netizen yang tak terima dengan apa yang ia telah perbuat. Aksi penghinaan terhadap agama Islam selanjutnya datang dari negeri Malaysia. Seorang stand-up komedian yang bernama Siti Aminah Natasha, dalam video singkat yang tersebar, komika perempuan itu memperkenalkan namanya sebagai Siti asal Kuala Kangsar. Mengawali jokesnya, komika yang akrab disapa Ami ini kemudian mengaku seorang muslim dan telah menghafal 15 juz Al-Quran. Namun yang mendadak berhenti bicara dan meletakkan mic pada tempatnya hingga membuat para penonton sempat terdiam. Ami yang awalnya mengenakan baju panjang serta hijab perlahan membuka satu persatu busana yang dikenakannya. Pertama-tama Ami membuka hijabnya, kemudian seluruh baju dan celana panjang yang dikenakannya, hingga hanya menyisakan tank top serta rok mini. Video ini pun tak hanya menjadi bahan pembicaraan netizen negeri jiran, tetapi dibicarakan sampai di tanah air Indonesia. Apa yang dilakukan Siti Amira ini memicu hujatan netizen. Dia disebut menghina agamanya karena tidak menghargai pakaian muslimah yang ia kenakan. Dalam video yang diunggah di akun Facebook yang bernama Ani, seorang wanita yang mengenakan penutup kepala berwarna putih tampak memegang kitab suci Al-Quran. Ia kemudian menghina dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan kotor. Ini namanya Al-Quran. Tahu ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari kotoran anjing. Tak hanya menghina umat muslim, wanita itu juga tampak menghina bangsa Indonesia. Di video yang lainnya tampak membakar bendera merah putih yang terbuat dari plastik. Hal itu merupakan buntut dari pernyataannya yang tak setuju orang Papua disebut sebagai teroris. Selain bendera merah putih, wanita ini juga kedapatan menghina lambang negara Indonesia. Setelah ditelusuri, Polri menjelaskan bahwa video tersebut telah beredar pada 2020 dan sudah ditangani. Berdasarkan pernyataan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono yang dilansir dari laman detik.com, Rusdi mengatakan kasus tersebut telah ditutup karena ternyata wanita yang ada dalam video tersebut mengalami gangguan jiwa. Dan yang terakhir datang dari benua Australia. Seorang anggota parlemen Australia, Pauline Hanson, menyerukan larangan menggunakan burka atau cadar di negaranya. Namun yang melakukannya dengan cara yang menistakan agama Islam. Kejadiannya berlangsung pada tahun 2017 lalu, di mana Pauline mengejutkan banyak orang saat mengenakan cadar masuk ke ruang rapat. Ia kemudian membuka cadarnya beberapa menit setelah sidang dimulai. Pauline beralasan bahwa penggunaan cadar itu ibarat menggunakan helm, yang dapat digunakan seseorang untuk berbuat kriminal karena menutupi wajah dan identitasnya. Aksi Hanson yang dianggap menghina agama Islam ini rupanya tak mendapat dukungan dari parlemen. Sebaliknya, ia justru mendapat cibiran. Pauline Hanson memang dikenal sebagai politisi yang anti-Islam. Pada tahun 1900-an, namanya sempat mencuat setelah memprotes keras imigran dari Asia dan para pencari suaka masuk ke Australia. Beberapa tahun terakhir, Hanson dan partainya juga sering berkampanye menentang pakaian Islami dan pembangunan masjid di negaranya.